Shalom adik-adik. Nah, kembali lagi kita bertemu walaupun kita nggak ketemu ya secara langsung ya. Padahal kakak udah lama nih nggak ketemu sama adik-adik. Oh iya, pada masih inget gak nama kakak siapa? Ayo, 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 ayo. Pada inget gak? Pada inget gak? Nah, jadi kenalin dulu deh, biar biar enak nih kita ngomongnya. Jadi nama kakak yaitu Evan. Bisa dipanggil Evan lah. Nah, gitu adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, pada sekolah minggu hari ini, yuk kita awali pemberitaan firman Tuhan dengan berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata ya. Kakak emang nggak bisa lihat, kalian tutup mata, kalian lipat tangan atau berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi ini kan buat Tuhan, jadi harus kasih ke Tuhan yang sungguh-sungguh dong, nggak boleh main-main. Gitu adik-adik. Ayo mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu ya Bapak. Kami kami bisa berkumpul ya Bapak, walaupun kami tidak berkumpul secara fisik ya Bapak, tapi kami masih bisa uh, untuk mendengarkan firman Tuhan ya Bapak secara online, yaitu dari YouTube ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati ya Bapak telinga kami, hati kami, supaya bisa mengerti firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, yuk kita langsung ke firman Tuhan. Nah, jadi cerita sekolah minggu pada hari ini itu adalah Stefanus, sang diaken. Oh ya, kenalin lagi ya, namaku Evan. Nah, jadi aku mau tanya sih ke adik-adik, pernah tahu nggak sih kalau kayak raja atau yang menang lomba atau yang menang atau apapun lah, menang lomba atau yang punya kedudukan tinggi, itu pasti punya mahkota kan? Nah, seperti ini. Aku ngambil dari internet ya, ada Raja Henry I. Nah, ini ada mahkota yang dipakai di gambarnya. Lalu ada Raja Daud di Alkitab nih, tokoh Alkitab Raja Daud pakai mahkota juga. Terus habis itu, nah aku juga ambil ada pemenang Miss Universe. Nih lihat, pemenang Miss Universe juga pakai mahkota. Jadi mahkota itu kayak melekat gitu pada seorang raja atau seorang pemenang suatu lomba. Sebenarnya nggak semua sih, cuman mahkota itu biasanya ya pasti menang lomba, pasti kamu habis ngerjain sesuatu terus dapat penghargaan kayak gitu. Nah, lalu setelah aku cari-cari di dalam bahasa Yunani itu, mahkota itu bahasa Yunaninya itu Stefanos. Nah, tadi kan kita lihat kan para raja sama para juara perlombaan itu biasanya identik atau biasanya dikenal dengan pakai mahkota gitu, yang emas, yang warnanya emas, yang bagus lah, jadi kayak kita bisa kelihatannya kayak keren, berwibawa gitu. Nah, Stefanos artinya mahkota. Nah, yuk kita simak, ada di Alkitab itu ceritanya Stefanus. Jadi Stefanus ini seorang tokoh Alkitab gitu adik-adik. Jadi kalau kalian baca ceritanya Stefanus, kalian juga bisa ingat Stefanos itu mahkota gitu. Mari kita buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. Ayo, Alkitabnya ya disiapin ya, ayo. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. Yuk, baca bersama-sama, baca bareng-bareng ya, di rumah juga baca loh. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. 1 2 3. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah,
timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolas, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Nah, itu teman-teman kisah Alkitabnya kisah Stefanus di Alkitab. Nah, tadi kan kita baca kan keadaan pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus yang ada 12 itu sedang kewalahan nih dalam melayani janda-janda, melayani siapapun itu yang lagi di daerah itu. Maka dari itu butuh 7 orang untuk dipanggil, yaitu ini Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolas. Nah, yang paling menonjol itu Stefanus sama Filipus, tapi aku bakalan bahas Stefanusnya ya. Jadi Stefanus tuh dipanggil untuk melayani, sepanjang hidupnya tuh melayani dan melayani gitu. Melayani apa? Ya menjadi, tadi kan judulnya diaken, jadi kayak seperti pembantu, bukan pembantu ya, kayak yang bantu-bantu buat kayak teknisnya di gereja gitulah, kayak gitu teman-teman, adik-adik kok teman-teman, iya kita juga teman. Nah, singkat cerita, Stefanus itu dituduh kayak menista gitu, kayak dituduh menista agama gitu pada saat itu. Dan yang menista itu adalah orang-orang Yahudi yang benci sama Yesus gitu. Orang Yahudi yang benci sama Yesus otomatis pasti benci dong sama Stefanus. Nah, singkat cerita, Stefanus dihukum mati dengan cara dirajam. Dirajam itu artinya kayak dilempari batu gitu si Stefanusnya itu. Begitu adik-adik. Nah, bisa dilihat nih di gambarnya ini, Stefanus kan dilempari batu kan. Stefanus tuh yang ini, yang pakai baju warna oranye atau kuning ya itu. Nah, tapi dia tuh di dalam masa-masanya ketika dia udah mau meninggal dirajam itu, tapi dia masih melihat kemuliaan Allah. Dia tuh masih melihat kayak Tuhan tuh masih beserta sama si Stefanus ini. Begitu. Jadi walaupun keadaannya tertuduh gitu, kayak diejek-ejek, dihina-hina sama orang-orang Yahudi, tapi Stefanus tetap berpegang. Tuhan pasti nolong, Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik. Walaupun aku mati, tapi masih diberikan jalan yang terbaik, yaitu masuk surga, ketemu sama Tuhan Yesus, begitu. Nah, gimana adik-adik cerita tentang si Stefanus ini? Stefanus ini seorang ya pelayan, seorang yang mau membantu murid-murid Tuhan Yesus juga buat mempersiapkan apa-apa aja ya buat para janda, para apa tadi di Alkitab dikatakan, pembagian kepada janda-janda. Jadi pembagian kepada janda-janda itu pada saat itu merupakan tugasnya murid-murid Tuhan Yesus. Begitu adik-adik. Tapi kita lihat juga tadi Stefanus dalam perjalanan pelayanannya pada waktu itu juga dituduh karena apa? Karena menista, menista, atau kalian bisa baca ya di Kisah Para Rasul pasal 7. Intinya Stefanus tuh kayak dituduh bersalah gitu sama orang-orang Yahudi yang benci sama Yesus dan juga pasti benci sama Stefanus. Begitu adik-adik. Nah, tapi Stefanus tetap berpegang. Aku masih bisa, aku masih punya Tuhan. Gitu.
aku pasti mendapatkan mahkota. Nah, tadi kita bahas mahkota kan. Aku pasti dapat mahkota kehidupan itu. Begitu adik-adik. Jadi, apa sih yang bisa diambil dari kisahnya Stefanus ini? Dari kisah Stefanus ini, kita nih sebagai manusia, sebagai orang yang beriman, sebagai orang Kristen, itu pasti dalam pelayanan kita, dalam perjalanan hidup kita, pasti dihina-hina, diejek-ejek. Kayak, ya sama kayak Stefanus tadi. Walaupun tidak se-ekstrim sampai dirajam gitu ya. Mungkin mental kita yang, kayak dihina, diejek, dan bahkan sampai kita benar-benar depresi gitulah istilahnya. Nah, tapi kita harus tetap ingat Tuhan itu punya satu tujuan yang indah buat kita semua. Tuhan itu punya tujuan yang indah bagi kita, yaitu mahkota kehidupan itu. Jadi pasti ada ejekan-ejekan, hinaan-hinaan dari berbagai pihak. Mungkin ketika kita melayani kayak, kamu ngapain sih ke gereja terus, kamu ayo main sama kita aja, kamu cukup, kamu ini kayak gitulah. Nah, tapi kan kita kan harus harus menjaga hubungan kita sama Tuhan, yaitu sering ke gereja, baca Alkitab setiap hari. Seperti itu adik-adik. Mungkin ada kayak hinaan, ejekan kayak gitu, mungkin dari teman kalian lah ya, kayak gitu. Tapi percayalah, kalian pasti mendapatkan pertolongan dari Tuhan, walaupun nggak secara langsung, tapi percayalah, mahkota kehidupan tuh pasti ada. Pokoknya kalau kalian sedang dihina atau diejek gitu, ingat, kalian pasti akan mendapatkan mahkota. Ingat ke kisah Stefanus walaupun diejek, dia tetap memuji Tuhan. Seperti itu adik-adik. Nah, itu pemberitaan firman Tuhan pada sekolah minggu hari ini. Jadi tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Corona gini, jangan keluar kalau emang nggak penting. Dan ya gimana ya, itulah, pokoknya kalian harus jaga iman kalian, jaga kepercayaan kalian, supaya kita nggak mudah digoyahkan gitu. Maksudnya diejek-ejek, dihina-hina, kita nggak mudah jatuh. Kita masih ada Tuhan yang mampu menolong kita. Tuhan pasti punya rencana yang indah. Oke, yuk sebelum mengakhiri pemberitaan firman Tuhan pada sekolah minggu hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata ya. Tuhan lihat loh, hayo. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami bisa mendengarkan firman-Mu ya Bapak, bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya kami bisa juga ya Bapak meneladani Stefanus yang walaupun diejek, dihina, tetapi dia masih mempertahankan ya Bapak imannya sampai akhir dan mendapatkan mahkota kehidupan. Bimbinglah kami ya Bapak, kiranya Roh Kudus juga memberkati kami, menguatkan kami, supaya kami bisa melalui rintangan-rintangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik.